Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah, sadaqallahul azim. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para asatidah, kiai, kunyai, serta para hadirin hadirat jamaah salat Isya Masjid Raudhatul Falah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai dengan hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah. Kita masih diberikan kesehatan, sehat zahiran wa batinan, sehat jasmani dan rohani, dan mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang panjang dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat berserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita telah memasuki Ramadan ke-18 dan kita sholat taraweh sudah memasuki malam ke-19. Para hadirin hadirat yang berbahagia, di bulan Ramadan, di samping bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang suci. Di bulan ini pun Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab yang mulia, kitab yang suci, yaitu Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini. Untuk itu banyak para ulama ketika memasuki bulan Ramadan mengkhatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran lebih banyak daripada bulan-bulan sebelumnya. Imam Syafi'i radhiyallahu an, setiap kali bulan Ramadan beliau menghatamkan 60 kali khatam Al-Quran. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ibnu Hanbal menghatamkan satu hari satu kali. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Sampai dengan malam ke-19 ini sudah dapat berapa juz kita yang sudah kita baca? Atau mungkin sudah khatam? Ada yang belum khatam. Paling tidak Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan ini kita khatam Al-Quran minimal satu kali. Dengan perincian satu hari kita membaca Al-Quran satu juz. One day one juz. Satu hari satu juz minimal. Begitu banyaknya Al-Quran
Begitu luar biasanya Al-Quranul Karim. Kalau kita baca itu, kita akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita baca di bulan yang mulia, di bulan yang suci. Hadirin hadirat yang berbahagia, di dalam hadis beliau bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah." Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, maka ia akan mendapatkan satu pahala kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu pahala kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam min harfun, bukan panjenengan membaca alif lam mim itu satu huruf, satu kebaikan, bukan. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Tetapi alif lam mim itu terdiri dari 3 huruf. Menjadi pahalanya 3 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Maka akan sangat disayangkan kalau pada bulan Ramadan ini kita tidak berasyik-asyik dengan Al-Quran. Minimal 1 hari 1 juz. Hadirin hadirat yang berbahagia, Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran ini juga menjadi obat bagi manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa Al-Quran ini adalah sebagai obat bagi kita. Lebih-lebih kita umat Islam yang seringkali bergelut dengan aktivitas yang bersinggungan dengan kesalahan dan dosa. Maka untuk menghapusnya itu adalah dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini bisa melunakkan hati kita yang keras sebagai batu. Karena hati ini, para hadirin hadirat, ketika ia sangat jarang bersinggungan dengan Al-Quran, maka hati itu akan menjadi keras. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswa." Maka kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, bahkan hatimu menjadi sekeras batu, au asyaddu qaswah, bahkan lebih keras dari itu. Kenapa hati kita menjadi keras? Kalau seandainya kita baca Al-Quran, sebetulnya hati kita harus menjadi lunak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Sekiranya kami turunkan Al-Qur'an kepada gunung, maka niscaya gunung itu akan terpecah belah, meledak. Karena saking luar biasanya Al-Qur'anul Karim. Mengapa hati kita yang keras itu tidak meledak? Berapa ayat yang sudah kita baca, mulai dari kita bisa membaca Al-Quran, berapa ribu ayat, berapa ratus ribu ayat yang sudah kita baca, tetapi kenapa hati kita kok masih menjadi keras? Sulit mendapatkan hidayah dari Allah, sulit menerima tausiah-tausiah, nasihat-nasihat yang baik. Dalam hal ini Abdul Aziz bin Abdullah Adz-Dzabbaghi, beliau di dalam kitabnya Sanabilul Khair menjelaskan ada 3 sebab hati manusia itu keras menjadi batu. Yang pertama adalah banyak berbicara. Banyak berbicara
atau kathratul kalam. Itu sekarang bukan hanya lewat lisan saja para jamaah, ngomong ngalor gitu, bukan hanya itu, tetapi sekarang ini banyak bicara ini sudah lewat media sosial. Kita ketik berita yang tidak tentu kesohihannya, kebenarannya, kita kirimkan kepada yang lain, kemudian yang lain mengirimkan, sehingga ketidakvalidan berita yang kita kirimkan itu akan menjadi penyebab hati kita menjadi keras. Kita lebih banyak bermain gadget, bermain HP, tetapi kita lupa bahwa kita ini punya Al-Quranul Karim yang sekaligus menjadi obat bagi hati kita. Yang kedua, sebab yang kedua adalah banyak makan. Para hadirin jamaah salat Isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali ini adalah ulama yang besar. Beliau cerdas, karyanya di mana-mana. Beliau ini makannya sedikit. Beliau ini ketika ada makanan di hadapannya, dia pasti bertanya pada dirinya, kalau saya makan makanan itu seandainya tidak menyebabkan saya mati, maka saya tidak akan makan. Tetapi kalau makanan itu tidak saya makan dan menyebabkan saya mati, maka baru saya makan makanan itu. Artinya apa? Makan ketika kita membutuhkan, bukan ketika ada di hadapan kita. Seringkali ketika menjelang buka puasa, seolah-olah semua yang kita inginkan itu kita hadirkan di hadapan kita, apapun kita hadapkan. Tetapi apa? Ternyata hanya satu suap nasi yang kita konsumsi. Banyak makan itu yang menyebabkan hati kita menjadi keras. Yang ketiga, yang menyebabkan hati kita menjadi keras adalah kita jarang sekali bermuhasabah, introspeksi diri. Kita seringkali lupa bahwa hari ini, mulai pagi sampai dengan malam ini, kita pernah berbuat kesalahan terhadap sesama umat Islam. Kita punya salah kepada teman kita, saudara kita. Maka ketika kita menjelang tidur, kita bermuhasabah dan kita meminta maaf atas kesalahan yang kita perbuat kepada saudara kita. Kemudian seringkali kita iktikaf di masjid. Itu diantaranya fungsinya adalah untuk mengingat-ingat kesalahan yang telah kita lakukan, baik kepada Allah maupun kepada manusia. Jangan sampai kita tidur masih ada kesalahan yang belum kita mintakan maaf atau sudah kita maafkan. Hadirin hadirat yang berbahagia, pada momentum Ramadan yang sudah lebih dari separuh perjalanan ini, mari kita jadikan momentum untuk berdekatan dengan Al-Quranul Karim. Paling tidak masih ada waktu, masih ada waktu 12 hari untuk membaca Al-Quran. Minimal 1 Ramadan tahun ini kita sudah menghatamkan Al-Quran 1 kali. Kita jadikan Ramadan ini, tahun ini menjadi seakan-akan Ramadan yang terakhir. Ulama banyak mengajarkan bahwa ketika ingin semangat, ingin khusyuk, jadikanlah Ramadan tahun ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Karena tidak ada yang bisa menggaransi, menjamin bahwa Ramadan tahun depan kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita berdoa, mudah-mudahan tahun ini kita bisa menyelesaikan Ramadan dengan maksimal dan Allah panjangkan umur kita bisa sampai dengan Ramadan tahun yang akan datang. Mudah-mudahan
apa yang sedikit saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.